Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Niat hati ingin merayakan Lebaran di kampung halaman, satu keluarga asal Ciamis dan Bogor harus meregang nyawa secara tragis dalam kecelakaan maut yang terjadi di jalur kontraflow di KM 58 Tol Jakarta, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jabar, Senin, 8 April 2024, pagi. Sebanyak 12 orang tewas terpanggang di dalam mobil Daihatsu Grand Max berwarna silver metalik dengan nomor polisi B1635 BKT, yang langsung terbakar usai mengalami tabrakan beruntun di KM 58+600 arah Jakarta ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek. Kepala Bidang, Kabid, Humas Kepolisian Daerah, Polda, Jabar Kombes Jules Abraham Abbas mengungkapkan, kecelakaan maut di Tol Cikampek ini bermula saat mobil Grand Max diduga mengalami masalah. Grand Max itu kemudian mencoba keluar jalur kontraflow untuk menuju bahu jalan. Mobil tersebut kemudian berupaya untuk menepi di bahu jalan kanan di jalur B yang mengarah ke Jakarta, ucapnya. Sewaktu hendak menepi, mobil tersebut tertabrak bus yang melaju dari arah berlawanan. Ketika itu ada bus yang dari arah Cikampek tidak bisa menghindar dan menabrak, dan seketika langsung terbakar, ungkapnya. Sebuah mobil Terios juga terdampak. Mobil tersebut menabrak bagian belakang bus, lalu terbakar. Meski demikian, pihak Korlantas Polri masih menunggu hasil investigasi dari tim Traffic Accident Analysis, TA, yang langsung diterjunkan ke tempat kejadian perkara, TKP. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menjelaskan olah TKP ini menggunakan teknologi 3D laser scanner. Alat ini untuk mengetahui kronologi, pola, dan kondisi jalan di lokasi kejadian. Siang ini kita laksanakan olah TKP dengan bantuan teknologi 3D laser scanner diharapkan dengan pendataan yang ada di TKP kemudian ini alat bukti yang ada itu kita bisa mengungkap awal kejadian sampai dengan kejadian terakhir, ujarnya. Lebih lanjut, proses identifikasi ini membutuhkan waktu 30 menit yang akan digabung dengan keterangan saksi dan CCTV sekitar lokasi kejadian. Paling lama setengah jam ada beberapa titik dari mulai titik bekas rem kemudian benturan kendaraan, kemudian nanti kita gabungkan dengan keterangan saksi dan CCTV kita gabungkan menjadi satu penyusunan video rekonstruksi, ungkapnya. Menyikapi tragedi kontraflow di KM 58 Tol Japek tersebut, Training Director sekaligus pendiri Jakarta Defensive Driving Consulting, JDDC, Jusri Pulubuhu, menyarankan agar rekayasa lalu lintas yang diberlakukan kepolisian dalam rangka mengurai kemacetan saat arus mudik dan arus balik lebaran tidak lagi menggunakan sistem kontraflow. Saya selalu menyarankan untuk tidak memilih jalur kontraflow ketika masih punya opsi, jalur, yang lain, kata Jusri seperti dikutip Antara, Senin, 8 April 2024. Kontraflow adalah suatu sistem rekayasa atau pengaturan lalu lintas, lalin, yang dilakukan dengan cara mengubah sebagian arah arus lalu lintas kendaraan di jalan yang sedang mengalami kemacetan. Rekayasa lalin ini umum diterapkan saat arus mudik maupun balik. Pengendara atau pemudik tentu dengan senang hati menggunakan lajur tersebut, sebab memungkinkan mereka untuk melalui kemacetan yang sedang terjadi. Namun, banyak yang belum menyadari bahwa kontraflow memiliki risiko kecelakaan yang lebih besar dari jalur normal. Cara kerja kontraflow, yakni menggunakan jalur lalu lintas yang mengalir pada arah yang berlawanan, disertai pembatas yang tidak permanen, misalnya dengan traffic cone, kerucut lalu lintas. Ini tentu sangat berisiko tabrakan dari arah berlawanan, jelas Jusri. Ini seakan jalur yang mematikan, di sisi kiri ada tembok, sementara sisi kanannya ada kendaraan lain dari arus berlawanan. Sering ditemui ketika lengah sedikit saja, sangat mungkin untuk keluar jalur masuk ke lajur lawan, hingga terjadi tabrakan beruntun karena distraksi motorik, ujar Jusri. Jusri menekankan kepada pengguna jalan untuk tidak menggunakan kontraflow jika masih memungkinkan. Sangat tidak disarankan untuk menggunakan lajur tersebut bila kondisi fisik dan psikis sedang lelah atau tidak siap. Tidak hanya pengemudi, Jusri mengatakan penumpang juga harus mempersiapkan diri sebaik mungkin saat hendak melalui kontraflow, misalnya tidak sedang menahan buang air, hingga tidak mengganggu konsentrasi pemegang kemudi. Karena saat di kontraflow tidak mungkin mobil berhenti untuk alasan dan keperluan buang air, istirahat, dan lain-lain, sebab tidak ada rest area atau jalur berhenti, harus jalan terus. Pengemudi juga wajib dalam kondisi prima, karena orang yang kelelahan atau mengantuk akan kehilangan banyak kemampuan motorik dan kognitifnya,
Jusri menjelaskan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan mengevaluasi titik-titik penerapan skema kontraflow atau lawan arus buntut kecelakaan maut yang melibatkan 2 mobil dan 1 bus pada Senin, 8 April 2024, pagi. Meski begitu, menurut Kapolri, skema kontraflow tetap diperlukan untuk mengurai lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Titik-titik kontraflow yang akan kita tempatkan yang kira-kira sesuai. Namun, di satu sisi memang kontraflow tetap dibutuhkan, ucap Sigit di KM 70 Tol Japek, Jawa Barat, Senin, 8 April 2024. Kapolri menambahkan, kecelakaan lalu lintas seperti ini agar tidak terjadi lagi, mengingat masih dalam situasi arus mudik. Kita harapkan sosialisasi semakin masif mengingatkan kepada para pengendara, pengemudi kendaraan hati-hati karena arus mudik kali ini jumlahnya sangat luar biasa, kata Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Oleh karenanya, masyarakat yang sudah lelah saat berkendara jangan dipaksakan utamakan istirahat karena keselamatan yang penting. Jadi ini kita harapkan ke depan menjadi hal-hal yang bisa kita antisipasi untuk mencegah terulangnya atau bertambahnya peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi hari ini, ujarnya. Berdasarkan hasil identifikasi ada 12 jenazah terdiri dari 7 laki-laki dan 5 wanita di mana semuanya sedang dalam proses postmortem. Tadi didapat 2 KTP yang kemudian dikenali identitas dan sudah kita hubungi pihak keluarga, kemudian yang sebelumnya kita harus melakukan pengecekan terkait dengan DNA, pungkas Kapolri.